Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrillahi haqqa syukrihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat zuhur yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sela-sela istirahat kita di siang hari ini, sembari kita sejenak menyimak tausiah atau kultum, insyaallah pada hari ini kita akan berbicara tentang salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirindukan surga. Karena sejatinya setiap manusia pastilah merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang dirindukan surga? Walaupun sebenarnya kita sebagai seorang muslim tentunya berharap bahwasanya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, siapapun di antara kita yang beribadah di bulan Ramadan, terkhusus melaksanakan ibadah shaum Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan satu pintu surga, al-jannatu rayyan atau babur rayyan, yaitu surga ar-rayyan, dan tidak akan masuk siapapun ke dalamnya kecuali orang-orang yang beribadah, kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kita merindukan surga itu. Walaupun kita tahu, kita sadar bahwa kita banyak melakukan perbuatan dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang namanya kita sebagai manusia fitrahnya ingin mendapatkan yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang mau masuk neraka. Walaupun dia sadar, walaupun dia tahu bahwa dia adalah orang-orang yang ahlul maksiat. Maka pada kesempatan hari ini, sebagaimana Rasulullah mengatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surganya Allah Subhanahu wa taala merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa suka membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, ayo kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus kita baca, kita pelajari. Dan kalau bisa, misalnya kita bikin target, selama bulan Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa ini menjadi penting? Karena Ramadan ini adalah merupakan syahrul Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Come on, back to Al-Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Yuk dibaca Al-Qurannya. Ya, apalagi jamaah yang berbahagia, Al-Quran ini adalah sebagai penenang, penyejuk, penentram jiwa kita. Makanya ya, kalau ada misalnya di antara kita Ramadan ini, apalagi menjelang akhir Ramadan udah mulai galau karena bingung, ya kan? Banyak yang harus dibayar, banyak yang harus dibeli, banyak yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Ada juga yang ingin mudik pulang kampung, biayanya belum ada sampai sekarang. Yuk kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dan ketentraman kepada hati kita. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama baca Al-Quran. Kalau misalnya kita belum fasih dalam membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, yuk kita belajar Al-Quran. Tidak ada masalah, karena belajar agama itu, belajar Al-Quran itu, ya, tidak ada batasan umurnya. Jadi artinya tidak ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran. Yuk kita sama-sama, kita biasakan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi kita.
Bukan hanya di bulan Ramadan kita mendawamkan Al-Quran, tetapi juga 11 bulan setelahnya insya Allah kita akan terbiasa untuk membaca Al-Quran. Yang kedua jamaah yang berbahagia, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya, Pak. Jadi di Ramadan ini kita harus jaga lisan, tulisannya, Pak. Tulisan juga. Jangan sampai caption kita, status kita, komentar kita dapat menyakiti hati orang lain. Apalagi sampai sengaja nyindir orang, Pak. Sengaja nyakitin orang. Dengan cara apa? Bikin tulisan, bikin status atau share tulisan yang tujuannya untuk menyakiti orang lain. Ini perlu kita catat. Kenapa? Karena banyak di antara manusia yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, tapi tidak mampu menahan hawa nafsu atau menahan bagaimana dia berkomunikasi dengan baik. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, yakin dengan hari pembalasan, hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau nggak mampu kita berkata baik, lebih baik kita diam saja. Terakhir yang ketiga, belum terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Itu adalah wa mut'imil ji'an, orang yang suka ngasih makan orang yang lapar, Pak. Tapi jangan dikasih siang hari, nanti dia makan batal puasanya, kita yang dosa. Kapan masanya? Ya biasanya orang suka ngasih makan ketika mau buka puasa. Makanya kita alhamdulillah di sini insya Allah di Masjid At-Taqwa itu biasanya takjilnya melimpah. Makanya para tendik, para dosen, para karyawan, ayo kita sama-sama ya support program masjid kita ini dalam rangka apa? Syiar Ramadan, untuk menambah amal dan ibadah kita dalam rangka membiasakan, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar. Ini luar biasa, Pak. Makanya di Ramadan ini biasanya rasa sosial manusia itu makin meningkat, biasanya makin dermawan di bulan Ramadan. Maka ayo kita sama-sama kita bantu program masjid kita ini, momentum ini, karena bulan Ramadan banyak sekali ya pendanaan-pendanaan, pembiayaan yang diperlukan oleh Masjid At-Taqwa kita. Tanpa para jamaah, tanpa tendik, tanpa dosen, tanpa karyawan, maka program ini tidak akan jalan. Ini mumpung saya ketua DKM, makanya saya promosikan. Yang terakhir jamaah yang berbahagia, orang yang dirindukan surga itu setelah ngasih orang lapar makanan, yaitu adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, seperti kita inilah saat ini. Mudah-mudahan dengan puasa ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ending dari puasa ini adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan insya Allah kalau kita sudah bertakwa, Pak, insya Allah kalau kita sudah beriman kepada Allah dengan tulus ikhlas karena Allah, mudah-mudahan surgalah yang akan menjadi tempat kita kelak, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita, terutama di bulan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama syiarkan masjid kita ini, dan terutama pada hari ini juga nanti jam 15 itu ada program Damai Indonesiaku di TV One di UMJ Gedung Cendekia Universitas Muhammad Jakarta. Yuk sama-sama kita ramaikan, kita syiarkan masjid kita ini, program-program kampus kita ini. Yuk bersama-sama kita untuk mensyiarkan ya program-program Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kita mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, kita akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif lainnya. Demikian saja kultum kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita bersama-sama niatkan semua apa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan benar-benar yaitu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.